berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar, Umar, Utsman juga, demikian juga sahabat-sahabat yang lain juga. Malam ini saya bicara tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau ini masuk Islam ketika usianya 8 tahun. Jadi dalam sejarah Islam, as-sabiqun al-awwal, orang-orang yang pertama masuk Islam itu dibagi dalam beberapa kategori. Perempuan yang pertama itu Khadijah, Zainab. Anak-anak Sayyidina Ali. Orang dewasa Bakar, termasuk Utsman bin Affan. Kategori semacam itu untuk apa? Barangkali apa yang istilahnya untuk adab saja, sopan santun. Kalau dicari kebetulan yang pertama itu siapa? Ya tentu saja Khadijah, Zainab, dan Waraqah bin Aufal. Cuma Waraqah bin Aufal itu menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang bicara tentang masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib itu bagaimana? Begitu Rasulullah menerima risalah sebagai utusan Allah, maka saat itu beliau mengajak orang-orang dekatnya untuk memeluk Islam. Khadijah masuk Islam, Zainab masuk Islam. Terus Ali bin Abi Thalib waktu itu usianya baru 8 tahun, diajak Rasulullah untuk memeluk Islam. Rupanya Ali ini bicara kepada Rasulullah, saya tak minta izin bapak saya. Bapaknya Ali itu namanya Abu Thalib. Saya tak minta izin dulu kepada bapak. Maka Ali pulang ke rumah. Belum sampai di rumah kembali. Rasulullah bertanya, apa kamu sudah dapat izin dari ayahmu? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, saya lahir di dunia ini bukan karena persetujuan bapakku dengan Allah. Kenapa aku menyembah Allah minta persetujuan bapak saya? Tanpa seizin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib menyatakan keislamannya. Jadi sejak 8 tahun sudah punya kecerdasan seperti itu. Aku lahir bukan karena persetujuan Allah dengan bapak. Kenapa aku menyembah Allah minta persetujuan bapak saya? Nah, itulah kata-kata yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib. Banyak kata-kata Ali bin Abi Thalib yang menjadi kata-kata mutiara dan kata-kata yang membuka musuh menjadi kedai. Itu kata-kata beliau ketika adu jagoan. Jadi perang dulu itu adu jagoan. Dari umat Islam 3, dari orang kafir 3, berhadapan-hadapan 3 ini. Karena kalau 3 ini gugur, nyali itu menjadi turun. Dalam perang Badar, Imam Ali itu sesultan.
Sammatni ummi Haidar wa sammani abi Aliyah. Bapakku memberi nama aku Ali. Ali itu orang yang tinggi. Dan ibuku memberi aku nama Macan. Nah, ya. Siapa yang berani sama Macan? Nah, itulah membuat lawan itu jadi kedai. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi begitu masuk Islam, komitmen daripada Imam Ali ini langsung tidak apa itu langsung apa istilahnya itu membaca ibarat gunung yang kokoh. Itulah profil tentang Ali bin Abi Thalib. Sehingga Rasulullah SAW menikahkan putrinya yang bernama Fatimah mendapatkan Ali bin Abi Thalib. Nah sekarang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Imam Ali bin Abi Thalib, yang pertama itu ada di surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minuna alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mereka itu senantiasa menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan seraya mereka itu tunduk. Ayat ini berkaitan dengan saat Rasulullah saat Ali bin Abi Thalib itu sholat. Pas rukuk itu ada pengemis minta sedekah. Nah, di saat rukuk itulah Ali bin Abi Thalib itu melepas cincinnya, diberikan kepada orang yang minta. Turunlah ayat innama waliyukumullahu wa rasuluhu innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Bahum raki'un itu dan mereka itu rukuk. Kenapa kok tidak istilah sujud? Ini menekankan makna bahwa di saat Imam Ali bersedekah itu pas beliau lagi rukuk, melepas cincin. Kayak begitu komitmen Imam Ali bin Abi Thalib terhadap kewajiban untuk bersedekah. Apakah Imam Ali orang kaya? Jawabnya tidak. Orang miskin tidak. Dan orang miskin yang bersedekah itu nilainya luar biasa. Yunfiquna fis sarra wa dharra. Tanda orang bertakwa itu orang yang suka bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sempit itu artinya rezekinya cuma sedikit, itu masih hobi bersedekah. Itu profil daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Fisarok dalam keadaan lapang. Justru dalam keadaan lapang itu belum tentu orang itu menjadi
mudah bersedekah, ya toh ya. Sebab apa? Orang lapang itu cenderung baik. Ya contohnya, saya sering memberi contoh. Saya nemu uang di jalan 100.000, panjenengan minta seketek dan pokok. Insya Allah saya kasih lah, sekali saja. Tapi kalau saya nemu 1 miliar, minta 50%, apa kira-kira saya kasih? Kalau 50%-nya itu 500 juta, gitu ya. Nah, jadi belum tentu orang yang kaya itu mudah bersedekah. Maka kedua-duanya diperingatkan oleh Allah. Apa peringatan? Bahwa orang mati itu yang pertama kali ada penyesalan. Penyesalan apa? Kenapa tidak bersedekah? Itulah yang tertulis dalam surat Al-Munafiqun. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Seandainya engkau kembalikan aku sebentar saja ke dunia, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang baik. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, itulah Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu bersedekah pun dilakukan ketika beliau dalam keadaan sholat. Yang kedua dalam surat Al-Insan ayat 8-9. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Bentar. Saya kok lupa ayatnya. Bentar, gini. Jadi mau asyirah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yut'imuna ta'ama ala Hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang tertawan, sambil berkata, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Apa itu? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Apa itu? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Wala syukura. Betul ya. Sesungguhnya aku memberi makan kepada kamu sekalian itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho dari Allah. Ayat ini ternyata tertuju kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Gimana ceritanya? Begini. Suatu hari putra Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan dan Husain, itu sakit. Nah, ketika sakit itu Imam Ali sama Fatimah itu nada, ya Allah, seandainya putraku Hasan dan Husain ini sembuh, saya akan berpuasa 3 hari. Nah, itu namanya nadar. Nadar itu artinya berjanji kepada Allah.
Kalau nadar jangan berat-berat. Sebab nadar itu wajib ditunaikan. Saya punya teman nadar itu tidak terlaksana. Terus bertanya kepada saya, gimana itu caranya? Saya tidak tahu. Salahku dewi nadar kok apa? Gitu kan. Ya tidak ada cara lain selain istighfar ya. Minta ampunan pada Allah, menjanji pada Allah kok tidak ditepati. Apa sih nadarnya? Begini. Kalau anak saya diterima di perguruan tinggi ini, saya akan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Itu bulan 8 hari. 1-2 bulan bisa dilaksanakan. Setelah 3 bulan tidak kuat ya. Terus ngomong sama saya itu gimana caranya? Jawab saya, salam diri nadar kok sampun mabote. Dan terus saya itu sudah jelas tidak mungkin melaksanakan. Ya wis ngake istighfar, mau apa lagi? Nah, saya pernah nadar dan jitu sekali. Ya, waktu saya haji, badan tua tidak karu-karuan, dimintai 4 orang yang sudah tua-tua, tolong antarkan saya melempar jumroh. Dalam keadaan payah itu saya mogok, saya antar. Nah, 4 orang ini hilang 1, coba bayangkan. Hilang itu menurut akal kan dicari toh ya. Ya saya cari, sampai subuh tidak ketemu lah. Cari orang sak minang itu kan beda kan. Terus di situ saya termenung di jembatan. Saya itu berpikir saya kok cuma mengandalkan otak toh. Mengandalkan otak itu apa? Wong hilang dan ketemu ya dibolehin namanya berpikir dengan otak. Saya lupa pada Allah. Maka disitulah saya nadar, ya Allah, kalau saya menemukan orang ini, saya akan baca Fatihah 100 kali. Saya minta nadar itu orangnya di depan aja. Kayak diucap itu. Saya itu kaget loh sampai akhirnya orangnya saya super mantap. Saya di jembatan baca Fatihah 100 kali. Nadar begini kan nadar yang mungkin untuk dilaksanakan. Sebab nadar itu janji kepada Allah, jangan main-main ketika janji kepada Allah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, nadar puasa 3 hari. Ketika berbuka, datang orang miskin minta makan. Maka buka satu keluarga itu diberikan kepada si miskin itu. Hari kedua, waktu berbuka datang anak yatim minta makan. Maka bukanya 2 orang ini diberikan kepada si yatim. Hari ketiga awanan perang datang. Pas buka minta makan, maka diberikanlah makanan itu kepada tawanan. Berarti 3 hari bukanya cuma minum air saja. Itu Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Dari situlah perilaku Fatimah dan Ali itu digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Insan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kalian makan itu hanya mencari ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dan kamu sekalian balasan atau rasa terima kasih. Ikhlas menolong hanya karena Allah. Nah, ini ayat yang
berkaitan dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi sudah dua ya. Yang pertama tadi itu mengenai penolong. Memberi sedekah ketika dalam keadaan sholat. Innama waliyukumullah. Ada sebuah hadis, kalau aku ini kata Rasulullah itu pemimpin kamu, maka Ali adalah pemimpin juga. Terus hadis inilah yang dipegangi oleh kelompok Syiah, sehingga yang sah menjadi khalifah itu Imam Ali. Saya tidak membicarakan ini secara detail, tapi saya ingin melanjutkan saja ayat lain yang berkaitan dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu Al-Baqarah 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu tigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Ada sebagian orang yang menjual nyawanya kepada Allah hanya keinginannya mendapat ridho dari Allah, dan Allah Maha Penyayang atau Pengasih. Rauf itu artinya menyayang, bil ibad terhadap hamba. Ayat ini berkaitan dengan apa? Yaitu Imam Ali mengorbankan nyawanya demi Islam. Ini peristiwa ini terjadi pada tahun ke-13 Hijriah. Rasulullah SAW dapat perintah untuk hijrah, maka Abu Bakar diajak pergi malam hari. Kemudian Imam Ali diperintah oleh Rasulullah untuk tidur di tempat tidur beliau dan berselimut dengan selimut yang dipakai oleh beliau. Waktu itu ada 40 orang al-hujur yang siap untuk membantai Rasulullah SAW. Kenapa kok 40? Ini urusannya dengan urusan hukum qisas pada waktu. Orang yang membunuh harus dibunuh. Kalau yang membunuh banyak, maka tidak bisa dilakukan hukum qisas. Makanya setiap kabilah mewakilkan seorang al-hujur untuk membunuh Rasulullah. Terkumpullah 40 al-hujur dari kabilah yang berbeda, yaitu 40 kabilah masing-masing satu orang. Rasulullah itu termasuk kabilah apa? Termasuk kabilah Bani Hashim. Kalau 40 orang ini masing-masing menghujamkan pedangnya ke badan Rasulullah, maka hukum tuntut balas tidak bisa dilakukan. Sebab yang melakukan sebanyak. Itulah hukum jahiliyah pada waktu itu. Makanya masing-masing kabilah menginginkan hal itu. Malam hari Rasulullah membaca ayat yang ada di dalam surat Yasin, bacaan min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa al-syainahum wa hum la yubsirun. Rasulullah menaburkan tanah kepada para al-hujur itu dan mereka itu tidur. Wa al-syainahum, seakan-akan ada penghalang yang menghalangi pandangan. Rasulullah jalan santai, tidak ada yang tahu. Bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Maka begitu waktu subuh datang, pintu didobrak, selimut dibuka, ternyata Imam Ali. Nah, sekarang pertanyaannya, Rasulullah kok bertaruh nyawa? Dan
nyawa yang dipertaruhkan itu Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Ternyata tujuannya cuma satu, menyampaikan amanah. Belum menyampaikan amanah gimana? Rasulullah itu memang orang yang aneh, orang yang dibenci. Tapi kalau titip barang justru kepada Rasulullah, nah itu kan aneh kan ya. Lek benci lah gak sopoa, gak berhubungan ya. Tapi mereka itu benci kepada Rasulullah, tapi kalau titip barang berharga itu kepada Rasulullah. Sama halnya dengan orang benci Rasulullah itu banyak, tapi yang benci Quran kok gak ada. Kenapa? Karena Al-Quran melampaui pikiran mereka. Mereka tidak mungkin mengalahkan Al-Quran. Benci kepada Rasulullah tidak bisa benci kepada Quran. Benci pada Rasulullah, tapi kalau titip barang dipercayakan kepada Rasulullah. Ditinggal hijrah ini, Imam Ali diperintah untuk menyampaikan amanah titipan ini supaya dikembalikan kepada yang berhak. Karena amanat saja itu taruhannya itu nyawa. Sekarang taruhannya bukan nyawa, tapi amanat itu tidak karuan. Diselewengkan karuan yang sekarang terjadi. Makanya kehidupan itu pasti akan rusak ketika amanat tidak ditegakkan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, maka Ali pada waktu begitu selimut dibuka, ternyata Imam Ali bukan main marahnya kaum kafir Quraisy. Mereka menghajar Imam Ali, disuruh mengatakan kemana perginya Rasulullah. Tapi beliau orang yang kokoh imannya itu sekokoh gunung. Tidak keluar sedikit pun kata-kata dari lisan Imam Ali. Pengorbanan beliau seperti ini digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Dari sebagian manusia ada orang yang menjual nyawanya demi mendapatkan ridho dari Allah. Allah rahufun bil ibad, dan Allah Maha Pemurah kepada para hambanya. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang berikutnya yaitu surat Ar-Ra'd ayat ke-7. Saya teks Arabnya tidak punya, tapi ini cuma terjemahannya. Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Kira-kira ayatnya berbunyi begini. Likuli walikulli ummatin wajahmu siapa yang balik ya, surat Al-Ra'd ayat 7. Walikulli ummatin walikulli ummatin had itu kan. Setiap kaum itu ada walikulli qaumin had. Saya ingat. Setiap kaum itu ada yang memberi petunjuk. Maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku adalah pemberi peringatan dan Ali bin Abi Thalib itu adalah petunjuknya. Walikulli qaumin had. Begitu ya. Tiap-tiap kaum terakhir Pak, terakhir. Walikulli qaumin had. Nggih. Setiap kaum ada yang memberi petunjuk. Rasulullah mengatakan, aku yang memberi peringatan, Ali yang memberikan petunjuk.
maksud daripada hadis yang mengatakan aku yang memberi peringatan dan Ali petunjuknya, fungsi Sayyidina Ali itu adalah penafsir atau pelaksana dari semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai dalam hadis, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini kotanya ilmu dan Ali itulah pintunya. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kota kalau kita tidak memiliki kuncinya? Itu hadis itu ya. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya kotanya ilmu dan Ali itulah pintunya. Masuk kota tanpa melalui pintu tentu saja tidak bisa masuk. Masuknya melalui Ali bin Abi Thalib. Itu yang dimaksud dalam hadis, saya ini yang memberi peringatan dan Ali adalah petunjuknya. Ayat ini berkaitan dengan ayat yang saya baca tadi, Ar-Rahdu, yaitu walikul Qaumin had. Berikutnya surat Asy-Syura ayat 24. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin illa mawaddata fil qurba. Aku tidak meminta upah dari kamu sekalian kecuali agar kamu menaruh belas kasihan terhadap keluarga dari kurba. Siapa dari kurba? Dari kurba itu ahlul bait. Nah, ahlul bait itu terus siapa? Ahlul bait itu dalam hadis yang sahih yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain. Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ceritanya Ahlul Bait. Suatu hari Rasulullah itu melepas sorbannya itu panjang, dikemulkan kepada dirinya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Rasulullah mengatakan, kami ini ahli bait. Dan di situ beliau berdoa, ya Allah, cintailah orang yang mencintai ahli bait. Maka ketika orang mengatakan ahli bait, maka yang dimaksud itu adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Waktu itu Ummu Salamah mengetahui istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah, ya Rasulullah, apakah aku bukan ahli bait? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu senantiasa berdiri dalam kebaikan. Nah, apa artinya? Artinya Ummu Salamah itu para istri Rasulullah tidak termasuk ahlul bait. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, makanya doa kita itu, saya itu kalau berdoa itu, sholawat saya itu barangkali lengkap sekali. Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala ali baitihi. Siapa itu? Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Wa ala ali baitihi wa azwajihi, istri-istri Rasul. Wa dzurriyyatihi, dan anak keturunan Rasul. Wa ashabihi, dan para sahabatnya. Ini sudah lengkap. Saya pikir-pikir, saya cinta kepada semua yang berkaitan dengan Rasulullah. Makanya saya sebut semuanya ahli baitihi wa azwajihi
alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi, dan para sahabatnya terakhir. Itu barangkali sholawat yang seperti itu. Kalau menurut Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hanya shollu kepada Rasulullah. Tapi di ayat yang lain kita itu disuruh menyayangi ahlul bait, yaitu wa as'alukum alaihi ajrin illal mawaddata fil qurba. Aku tidak minta upah dari apa yang aku kerjakan kepada kamu sekalian itu, kecuali sayangilah keluarga saya. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya yaitu surat Al-Ahzab ayat 33. Teksnya ayat 33. Innama yuridullahu ayyudhiba 'alaikum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu ya ayatnya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat ini dikenal dengan ayat tahdir, hukum. Jadi Allah bermaksud membersihkan dari dosa semua ahli bait dan membersihkan dengan sebersih-bersihnya. Ayat tentang takdir ini dalam hadis dikisahkan bahwa Rasulullah SAW mengumpulkan ahli bait, yaitu Fatimah, Hasan, Husain, dan Ali di bawah selimut, lalu turun ayat ini. Ayat innama yuridullahu yutahhirakum innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah memang menghendaki bersihnya ahlul bait itu dari dosa. Ketika yang tadi saya ceritakan 4-5 orang ini dalam satu serban dikumpulkan, maka turunlah ayat ini. Inna yuridu ayyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ayat berikutnya yang berkaitan dengan Imam Ali bin Abi Thalib adalah ayat tentang mubahalah. Mubahalah itu ada dalam surat Ali Imran ayat 61. Kisah daripada ayat ini begini. Ada 60 orang Nasrani dari Bani Najran datang kepada Rasulullah mengajak berdebat tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, perdebatan itu sangat seru. Berarti Rasulullah itu seorang kristolog, paham tentang Kristen. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai fakta itu dibantah oleh 60 orang Nasrani dari Bani Najran. Coba sekarang, siapa yang mengangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan? Apakah Nabi Isa? Tidak. Apakah Allah? Juga tidak. Yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan
Tuhan kita tahu. Orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan atau anak. Kenapa mereka katakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan? Karena lahir tanpa bapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan argumen. Inna masalah Isa kama salihah dan orang tahu itu Robin sumaya lahum ayat. Perumpamaan Nabi Adam hampir sama dengan Nabi Isa yang diciptakan tanpa bapak dan ibu, hanya dari tangan liat, kemudian dikatakan kepadanya jadilah maka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang saya hormati. أشهد أن لا إله إلا Mubahalanya bagaimana? أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. حي على الصلاة حي على حي على حي على Mubahalah yang terjadi di negeri kita kan sepihak. Ya, dua pihak. Dan mubahalah pada zaman Rasulullah itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena lawannya tidak berani bersumpah. Mereka yakin lek mubahalah temenan kami yang binasa. Itulah. Jadi ayat yang berkaitan dengan Imam Ali itu yang mana? Wa anfusana wa anfusana itu ternyata dalam tafsir adalah diri Rasulullah dan Nabi bin Abi Thalib. Itu dalam tafsir. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, demikianlah ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Imam Ali
Saya hanya lihat terjemahnya saja, ayatnya sudah saya tulis, makanya saya bertanya. Para jamaah sekalian yang saya hormati, itulah Imam Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Yang keempat, ada catatan di sini yang banyak tidak ada dalam saya. Khulafaur Rasyidin itu hakikatnya bukan empat, tapi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Hasan ini berpuasa cuma 2 bulan. 2 bulan diracun terus makan. Walaupun 2 bulan kan termasuk Khulafaur Rasyidin juga ya. Nah, cuma nggak tahu sejarawan kita itu hanya menulis Khulafaur Rasyidin itu cuma Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kalau kita jujur sebenarnya 5. Hasan walaupun berpuasa cuma 2 bulan. Sebab apa? Sebab setelah Ali wafat, umat Islam sepakat memilih Hasan sebagai khalifah. Berarti ulama. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf karena baca ayatnya tidak karuan, memang saya tidak membaca teksnya, tidak membawa teks aslinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi